Mau beli baju kaos lebaran untuk lebaran nanti. Biasanya bantu-bantu masjid ngerapihin dan lain-lain. Paling bantuin mama bikin kue. Main ke rumah saudara gitu. Kayaknya ketiduran sih kayaknya. Gak ingat. Gue biasanya di rumah tidur. Nyari-nyari acara event kayak promo-promo lebaran. Tidur terus sorenya main kali gitu aja. Bikin kue bareng keluarga juga. Pulang kampung ke rumah saudara. Iya. Kadang mencari pakaian buat lebaran. Keseringan gua itu di sebelum Ramadan ya itu supaya nyari diskonan. Itu biasa gua lakuin. Terus kemudian waktu gua ajang buat buka puasa bareng keluarga. Tapi emang yang sering gua lakuin ya hanya buka puasa aja. Akhirnya tarawihnya tuh nggak pernah dilakuin sih seringan. Gue lagi mempersiapkan selesai lebaran mau ngapain lagi buat seru-seruan. Masya Allah, tabarakallah, Masya Allah. Ketika pertanyaannya ngapain aja di akhir daripada bulan Ramadan ini, asyara awakhir ini. Waduh, pertanyaannya menarik-menarik. Ada yang ingat diskon, ada yang ingat mudik langsung, persiapan segala macam. Wah, itu nggak salah sih, memang semuanya harus diperhatikan dan harus disiapkan. Tapi, wah itu dia. Ada yang perlu kita harus simak dan kita sama-sama untuk belajar. Ya. Sama-sama untuk kita belajar dalam keadaan yang sangat indah ini di 10 akhir bulan Ramadan. Sebelumnya saya sampaikan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Subhanallah. Kalau kita ngelihat sekarang ini misalnya lagi heboh nih, lagi main misalnya nonton balapan. Iya, balapan motor ataupun balapan mobil. Iya. Yang sangat terkenal balapan motor itu MotoGP mungkin ya. Begitu dia itu lagi ngebut di lap pertama, lap kedua, lap ketiga, sampai begitu di akhir, di pas akhir, rasa-rasanya nggak bakalan ada itu pemain yang mengendorkan gasnya. Tapi dia akan tarik gasnya sekencang-kencangnya. Bahkan dia akan pertaruhkan segalanya. Kenapa? Ini adalah akhir dari perjalanan dirinya. Karena sebentar lagi, satu putaran lagi habis. Maka dia akan gaspol. Dia akan terus kejar siapapun yang ada di samping kiri kanannya. Pokoknya harus sampai ke finish nomor 1. Itu dia. Kalau kita lihat para pemain balap saja gaspol di ujung atau di akhir putaran, ini adalah sudah akhir putaran kita. Mestinya lebih concern lagi kepada yang di depan. Kira-kira ini siapa yang harus dikejar ya? Apa harus dikejar ya? Yang dikejar bukan lawan loh, tapi yang dikejarnya itu amal baik. Waduh, saya belum khatmul Quran, ini selesaikan. Waduh, saya ini belum paham tafsir misalnya di juz amma, ini selesaikan. Aduh, saya ini belum berinfak. Ayo kira-kira apa yang bisa diinfakkan? Infakkan, kejar semuanya. Gas terus. Apa coba? Waduh, ternyata ada teman yang belum disilaturahimkan nih. Atau ada teman yang sakit. Belum saya tengok nih. Tengok. Masya Allah. Jenguk. Kenapa? Karena itu amalan yang luar biasa. Intinya kalau di perlombaan gaspolnya itu untuk mengejar musuh atau mengejar daripada saingannya. Tapi untuk bulan Ramadan mengejar amalan-amalan apa yang belum dikerjakan. Terus, maka inilah sebaiknya di akhir bulan Ramadan. Tidak keliru memikirkan untuk mudik, silahkan. Ya, memikirkan untuk kue, silahkan. Memikirkan untuk apa saja, silahkan. Tapi jangan lupa Anda di putaran terakhir, masa ngerem? Anda di putaran terakhir, masa tidak fokus? Ya. Ini terpenting di akhirnya, malah ada satu hal yang luar biasa. Ini adalah keadaan yang sangat-sangat luar biasa. Karena di malam akhir bulan Ramadan, 10 akhir bulan Ramadan, ada yang namanya Lailatul Qadar. Semua tahu kalau bicara tentang Lailatul Qadar itu apa ya? Bahkan ditanya, Lailatul Qadar itu apa ya? Jawabannya macam-macam. Ketika ditanya Lailatul Qadar itu apa ya? Namun usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Lailatul Qadar. Masya Allah, yang menyebutkan Lailatul Qadar itu bukan kita manusia. Bukan Rasulullah, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa Lailatul Qadar? Jawaban indahnya semua sudah tahu.
dengan mengatakan, oh di situ turunnya Al-Quran ya, maka di malam itu dikatakan Lailatul Qadar. Betul. Ada perkataan yang indah sekali. Dari mulai Allah ciptakan hari, siang dan malam, itu kan satu hari. Dari mulai Allah ciptakan hari itu Allah ciptakan hanya untuk menunggu satu waktu. Apa yang dia tunggu? Lailatul Qadar. Allah menciptakan minggu, dari minggu ke minggu. Sebenarnya tiap minggu itu, hari itu, minggu itu hanya menunggu kapan Lailatul Qadar tiba. Allah ciptakan tahun ke tahun ke tahun, pindahnya tahun ke tahun. Punten, tahun demi tahun pun yang menunggu, yang ditunggu hanyalah Lailatul Qadar. Subhanallah. Bumi Allah ciptakan, langit Allah ciptakan. Langit dan bumi diciptakan menunggu Lailatul Qadar. Masya Allah. Kita hidup di muka bumi ini, hari-hari kita sebenarnya menunggu Lailatul Qadar. Itu para ulama menyatakan demikian. Hidupnya kita di muka bumi ini, diciptakannya muka bumi ini, diciptakannya langit, diciptakan bumi, itu sedang menunggu Lailatul Qadar. Kenapa? Karena ini adalah malam yang sangat luar biasa. Malam yang sangat indah, sampai dikatakannya kalimat indah, khairum min alfi syahrin. Lebih baik daripada 1000 bulan. Lebih baik dari 1000 bulan. Ya Rabb, 1000 bulan itu berapa tahun? Ya Allah. Sebelum kita cek dan kita lihat, pengen dong Lailatul Qadar, saya ingin meraih Lailatul Qadar. Kenapa sih? Sekali lagi, di situ turunnya Al-Quranul Karim. Kalau sekarang ini kita tiap hari sebenarnya menunggu Lailatul Qadar, kapan Lailatul Qadar itu tiba, dan kita hidup ini sebenarnya untuk mengamalkan Lailatul Qadar. Masa sih? Iya. Bukankah Lailatul Qadar itu diturunkannya Al-Quran? Bukankah dalam Al-Quran diperintahkan bahwa kita untuk menyampaikan yang hak dan yang batil untuk disampaikan, untuk saling menasehati? Pertanyaannya, kita tahu yang hak dari mana? Dari Quran. Kita tahu batil dari mana? Dari Quran. Maka sebenarnya setiap hari ini kita sedang mengamalkan dari apa-apa yang namanya Lailatul Qadar. Kita sholat sedang mengamalkan Lailatul Qadar. Kita puasa sedang mengamalkan Lailatul Qadar. Kenapa? Karena itu turunnya Quran. Karena puasa, sholat, ya, sedekah, haji, umrah, birrul walidain, itu kan perintah Al-Quran yang diturunkan di Lailatul Qadar. Sebenarnya setiap hari kehidupan kita ini sedang mengamalkan Lailatul Qadar. Itu dia. Maka wajar kalau para ulama mengatakan tiap hari kan kita sedang mengamalkan Lailatul Qadar. Masa sih? Sholat itu kan perintah Allah. Ada dalam Al-Quran dan Quran turun di Lailatul Qadar. Kita ikut kepada Rasulullah sedang mengamalkan Lailatul Qadar. Kenapa? Karena kita diperintahkan untuk taat kepada Rasulullah pun itu ada dalam Al-Quran dan Quran turun di Lailatul Qadar. Jadi kalau kita lihat, kita cek, Lailatul Qadar ini adalah memenuhi setiap ruang yang ada di muka bumi ini. Bahkan tahu hal yang sangat luar biasa. Qadar artinya sempit. Qadar artinya sumpek. Kalau di rumah ada satu ruangan, misalnya ruangan ini hanya bisa masuk 20 orang. Dengan duduk bisa selonjoran, dengan duduk bisa tiduran, ataupun bisa ya leyeh-leyeh begitu. Kenapa? Karena ruangannya cukup untuk 10 orang dan lega. Tapi begitu ruangan yang cukup 10 orang misalnya diisi oleh 100 orang. Apa yang dirasa? Apa yang terasa? Sumpek. Apa yang terasa? Gerakan terbatas. Apa yang terasa? Nafas pun sesak. Kenapa? Padat. Yang padat itu namanya apa? Qadar. Sumpek, padat. Terus ditanya, Lailah kan malam. Kenapa dikatakan malam yang sumpek, malam yang sempit? Apa yang membuat sempit? Tahu apa yang membuat sempit? Tanazzalul malaikatu warruh. Malaikat datang ke bumi duf'ah wara'a duf'ah. Datangnya itu bertubi-tubi. Jadi satu grup datang ke bumi, satu grup datang ke bumi, satu grup datang ke bumi. Itulah Lailatul Qadar. Malaikat turun ke bumi semua banyak. Bahkan bisa dikategorikan kalimat yang indah. Simak kalimat ini. Kalaulah seandainya kita bisa melihat malaikat, maka tidak ada tempat yang kosong di muka bumi ini
punten qadra shibran. Satu jengkal, nggak ada tempat untuk menyimpan tangan ini satu jengkal. Kenapa? Penuh padat dengan malaikat. Itu malam yang sempit, malam yang sumpah. Kenapa? Karena padat dengan malaikat. Di mana? Di bumi. Semuanya. Bahkan ketika ditanya berapa jumlah malaikat yang turun ke bumi di Lailatul Qadar, jawabannya sejumlah padang pasir yang ada di bumi. Ya Rabb, berapa jumlahnya? Kita bertanya, untuk apa malaikat turun ke bumi di Lailatul Qadar? Untuk apa malaikat turun ke bumi Lailatul Qadar? Untuk apa? Jawaban yang paling luar biasa yang disampaikan para alim ulama, malaikat untuk mencari orang-orang yang ketika di malam itu, atau yang ketika di bulan Ramadan, atau ketika orang itu di luar bulan Ramadan pun benar-benar mencintai dan membaca Quran, maka malaikat jatuh cinta kepada orang-orang ahlul Quran. Subhanallah. Malaikat di langit melihat ke bumi seperti kita melihat ke langit. Maksudnya apa? Bukankah langit itu gelap? Malam hari langit gelap. Apa yang bisa dilihat di kegelapan langit itu? Tapi saat ada bintang-bintang bertaburan, indah. Indah langit ini. Sampai Al-Quran mengatakan apa? Dengan tegas mengatakan, dan aku jadikan langit-langit itu menjadi indah karena dijadikannya bintang-bintang di sana. Subhanallah. Jadi ketika melihat langit, indah. Kenapa? Karena ada bintang. Bahkan banyak yang penasaran. Bintang itu indah begitu. Ada berapa bintang itu? Bahkan indahnya, cahayanya penasaran. Gimana bentuknya, saking indahnya bintang. Berapa banyak orang penasaran dengan bintang. Dan mempelajari tentang bintang. Kenapa? Karena saking menariknya tentang hiasan langit itu. Ternyata sahabat-sahabat yang berbahagia, malaikat melihat ke bumi itu gelap, tapi indahnya bumi itu terang benderangnya ketika dilihatnya orang-orang yang membaca Quran, ahlul Quran. Maka malaikat melihat ke bumi ini bagaikan bintang-bintang yang bertaburan. Lalu malaikat mengatakan, ya Rob, itu terang sekali. Siapa itu ya Allah? Saya ingin mendekatinya. Saya ingin untuk mendekapnya. Saya ingin untuk bersalaman dengannya. Saya ingin untuk, punten kata-katanya, saya ingin membanggakan di depannya. Saya ingin mendengarkan bacaannya. Siapa orang itu? Allah jawab, ini fulan, ini fulan, ini fulan. Semua malaikat sudah melihat bintang yang ada di bawah itu. Ternyata itu orang yang ahlul Quran. Dan malaikat ingin turun ke bawah. Tapi Allah katakan, tahan, jangan. Bayangkan bagaimana rindunya malaikat kalau ada orang di luar bulan Ramadan saja baca Quran. Di luar bulan Ramadan saja mendisiplin untuk baca Quran. Dari berapa tahun yang lalu mungkin malaikat sudah kangen. Aduh, saya udah kangen, ingin jumpa dengannya, saya ingin melihat wajahnya, saya ingin mendengarkan bacaannya. Kata Allah, nanti tunggu pada waktunya. Itu juga ada baca Quran, saya ingin untuk mendekatnya. Tunggu pada waktunya, tunggu pada waktunya. Bayangkan berapa juta malaikat ingin berkunjung kepada orang ahlul Quran di bumi. Begitu waktunya tiba, Allah subhanahu wa ta'ala di Lailatul Qadar, silahkan dibuka dan silahkan untuk kunjungi siapa yang kau suka. Maka malaikat turun semuanya, kumpul bertubi-tubi ke bumi ini. Apa coba? Mengelilingi orang-orang yang mencintai Al-Quran. Mengelilingi orang-orang mencintai Al-Quran. Tidak mengelilingi orang-orang yang na'udzubillah, orang-orang yang jauh dari Al-Quran. Khusus di bulan Ramadan ini penghargaan tertinggi bagi orang-orang yang mencintai Al-Quran. Ini dia. Allah berikan jawaiz, Allah berikan piala, Allah berikan piagam, Allah berikan penghargaan yang tinggi khusus bagi orang-orang yang mencintai Al-Quran. Membaca Al-Quran, memahami Al-Quran, mencoba untuk menghafalkan Quran. Masya Allah, malaikat di sekelilingnya. Sampai dunia ini qadar. Sampai bumi ini qadar. Padat. Lalu apa yang terjadi? Subhanallah. Malaikat ini dengan bangga melihat wajah-wajah orang yang baca Quran.
Karena pada dasarnya malaikat semuanya hanya rindu kepada bacaan Al-Quran. Rindu kepada Al-Quran. Rindu kepada ayat-ayat yang dibaca. Setelah dibacakan malaikat naik ke atas. Coba cek. Ini hanya sekedar ungkapan yang disampaikan para alim ulama. Matahari tahu matahari semuanya ya. Saat terbit itu kan ada kuning-kuningnya. Matahari begitu keluar terbit, cahayanya ada menyebar cahaya kuning. Pas kalau tadi malamnya Lailatul Qadar, cahaya kuning itu sirna. Yang ada cahayanya bening putih. Subhanallah, putih bersih cahayanya. Kalau kita nanti menyaksikan di pagi hari matahari terbit bersih putih tanpa ada kuning-kuningnya, insya Allah biiznillah tadi malam Lailatul Qadar. Kenapa coba alasannya? Karena simak ini hadis yang sangat tajam sekali. Tidak ada matahari terbit di setiap pagi kecuali didorong oleh tanduknya iblis. Jadi setiap matahari terbit, setiap matahari terbit, iblis mendorong dengan tanduknya, lalu cahaya iblis yang terbuat dari api nampak disebarkan oleh apa? Oleh matahari sehingga menjadi kuning dan panasnya sudah mulai terasa walaupun baru jam 7, walaupun baru mulai terbit. Hangatnya sudah terasa. Karena apa? Aslinya sinar matahari panasnya itu mulai jam 10. Aslinya itu. Iya, aslinya. Maka saat Lailatul Qadar tadinya atau malamnya malaikat naik ke atas, saking sumpeknya iblis tidak bisa berdaya. Iblis diam dan tidak bisa mendorong matahari saat itu. Kenapa? Karena tidak bisa bergerak tertahan dengan malaikat yang ada di bumi ini. Itu perkataannya. Subhanallah. Begitu naik maka matahari pada waktu itu dalam keadaan terangnya putih bersih. Iya, putih bersih. Bukan hanya sekedar itu. Iblis tidak bisa bergerak. Dan naiklah malaikat secara perlahan ke atas. Naik secara perlahan. Naik secara perlahan. Dan akhirnya selesailah Lailatul Qadar. Usikum iya ya nafsi bitaqwallah. Buat kita apa sih untungnya Lailatul Qadar ini? Simak baik-baik. Man qama Lailatul Qadar. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Siapa yang waktu Lailatul Qadar itu sholat. Mau 2 rakaat saja. Sholat di Lailatul Qadar itu sholat. Maka Allah akan ampuni dosa-dosanya dari apa-apa yang telah dilakukannya yang terdahulu. Sholat 2 rakaat. Memutuskan dari semua dosa. Menghapus semua dosa karena sholat 2 rakaat di Lailatul Qadar. Aduh, saya lagi gak bisa sholat nih. Terus bagaimana ini? Punten, dari awal sudah mulai niat saya ingin sholat di Lailatul Qadar. Ternyata tidak mampu, pahalanya sama, Allah akan berikan yang sama. Kenapa? Karena sudah niat dari awal. Apalagi punya kebiasaan yang seperti itu. Terus, punten, perkataan Imam Syafi'i, kata-kata indah. Sebenarnya Lailatul Qadar yang lebih baik daripada 1000 bulan. Tidak tergantung dan tidak terikat dengan sholat saja. Siapapun yang melaksanakan ibadah di Lailatul Qadar, kalau 1000 bulan diperkirakan 80 tahun lebih dia telah melakukan ibadah itu. Kalau dia sedekah di Lailatul Qadar, dia sama dengan sedekah selama 80 tahun tanpa berhenti. Masya Allah. Ketika dia ini sholat di Lailatul Qadar, maka dia seakan-akan sholat selama 80 tahun tanpa berhenti. Dia khidmat kepada suaminya, seorang istri, maka dia seperti khidmat kepada suaminya selama 80 tahun tanpa berhenti. Jadi kalau bisa diungkapkan di Lailatul Qadar ini, apapun yang bisa dilakukan kebaikan, lakukan. Karena berbanding 80 tahun kita sama dengan melakukannya. Allahu Akbar. Indah sekali. Hebat sekali. Birrul walidain di Lailatul Qadar. Seakan-akan Anda telah birrul walidain selama 80 tahun. Masya Allah. Tidak ada kata-kata yang disebutkan Lailatul Qadar itu. Hal yang sangat simpel. Hanya sepele. Tidak. Kenapa? Sekali lagi. Seakan-akan hidup ini semuanya menunggu dan mengamalkan Lailatul Qadar. Yang dikatakan khairum min alfi
syahrin. Maka ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb. Kata-kata indah. Allahumma rzuqna Lailatul Qadar. Ya Allah, hadiahkan kepada kami Lailatul Qadar. Ya Allah, hadiahkan kepada kami Lailatul Qadar. Walaupun ibadah kami, ibadah kita belum sempurna seperti apa yang kau inginkan. Namun keinginan kami, kecintaan kami, harapan kami berusaha untuk selalu soleh. Mendekatkan kepadamu sehingga engkau ridho, hadiahkan kepada kami Lailatul Qadar. Kenapa? Karena ketika orang mendapatkan Lailatul Qadar, walaupun tidak ada yang tahu cirinya orang mendapatkan Lailatul Qadar itu apa. Memangnya S1, cirinya S1 dapat ijazah. Memangnya S2, ketika S2 selesai langsung dilantik ataupun namanya diberikan ijazahnya. Atau diwisuda lebih tepatnya. Apakah begitu? Kalau untuk dunia dari mulai TK ijazah, SD ijazah, SMP ijazah, SMU ijazah, kuliah S1 sampai S3 ijazah. Lailatul Qadar ada ijazah gak sih? Hanya Allah yang tahu. Tapi kalau kekeh ingin tahu tandanya apa, kalau kita mendapatkan Lailatul Qadar, para ulama menyatakan, satu, dia lebih menikmati ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan lebih mencintai Allah dan Rasulnya di atas segala-galanya. Itu buahnya. Itu adalah hasilnya. Kedua, saat dia mendapatkan Lailatul Qadar, dia mencintai teman-temannya karena Allah. Itu dia. Subhanallah. Ketiga, dia ini sangat rakus dalam melakukan kebaikan dan Allah mudahkan untuk melakukan amal baik dan ditanamkan dalam hatinya membenci keburukan. Itu dia. Jadi kalau mengatakan kata-katanya mana ijazah, mana hasil daripada dapatnya Lailatul Qadar, rasanya hanya bisa dirasakan oleh kita masing-masing. Apakah saya lebih mencintai Allah dan Rasulnya di atas segala-galanya? Iya, rasanya demikian. Anda dari mereka. Apakah saya ini telah mencintai teman-teman saya, sahabat-sahabat saya karena Allah? Iya, berarti Anda dari mereka. Apakah saya ternyata ini lebih cinta, lebih senang, tiba-tiba senang tahajud, tiba-tiba senang baca Quran, tiba-tiba senang puasa Senin Kemis, dan tiba-tiba aduh itu buruk, saya nggak mau, saya ngeri, nggak mau maksiat. Punten, berarti Anda dari mereka. Mereka yang mana? Mereka yang Allah hadiahkan Lailatul Qadar. Subhanallah, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb. Hanya Allah yang memiliki Lailatul Qadar. Dan hanya Allah yang tahu kapan tepatnya Lailatul Qadar. Hanya Allah siapa yang akan diberikan Lailatul Qadar. Dan hanya kita yang bisa merasakan nikmatnya Lailatul Qadar. Dan tidak boleh putus asa untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Kenapa? Karena jangan pernah mengira yang dapat Lailatul Qadar itu siapa? Kan cuma 1 orang. Tidak. Cuma 7 orang. Bukan. Jika ingin bertanya, seluruhnya yang melaksanakan sholat 2 rakaat di malam Lailatul Qadar, semua mendapatkannya. Semua yang melakukan amal baik di malam itu, semua mendapatkannya. Saya sedang di rumah, sedang baca Quran. Apakah saya bisa mendapatkan Lailatul Qadar? Bisa. Saya sedang berbaring, sedang sakit di rumah. Apakah saya bisa mendapatkan Lailatul Qadar? Bisa. Saya sedang berbaring di rumah sakit. Bisa mendapatkan Lailatul Qadar? Bisa. Sedang dalam perjalanan nengok orang tua pas Lailatul Qadar. Bisa mendapatkan Lailatul Qadar? Bisa. Orang yang mendapatkan Lailatul Qadar bukan di tempat orang-orang yang tertentu. Tapi di mana? Dia di mana saja. Yang penting hatinya selalu ingat kepada yang memiliki Lailatul Qadar dan yang akan membagikan Lailatul Qadar. Caranya bagaimana? Dekat dengan Allah. Caranya bagaimana? Sering menyebut nama Allah. Hanya menyebut, tanamkan dengan cinta. Maka kita menyebut nama Allah dengan cinta. Allah pun akan menyebut nama kita dengan cinta. Subhanallah. Semoga apa yang disampaikan dari hati ke hati ini bisa sampai kepada kita semuanya. Raih Lailatul Qadar. Gas, jangan pernah kendor. Kenapa? Karena ini adalah putaran terakhir untuk kita.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.